रमजान माहे रमजान रमजान माहे रमजान। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulur-dulur. Kembali lagi di channel Nasyatul Falah yang membahas tentang seputar pendidikan, Quran, fikih dan histori ulama. Imam Al-Faqih Al-Mujtahid Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar As-Salmunti Al-Haytami Al-Azhari Al-Waili As-Sadi Al-Maki Al-Ansori As-Syafi'i atau lebih dikenal dengan Ibnu Hajar Al-Haytami lahir pada bulan Rajab 909 Hijriah, di Mahalah Abi Al-Haytam, Mesir bagian barat. Setelah beliau menyebarkan ilmunya di Makkah Al-Mukarromah, dihadiri oleh ribuan murid-murid yang setia kepada beliau, berkah umur yang telah dihabiskan untuk mengajar umat tentang agama, mereka sehingga beliau lanjut usia. Sakit pun mendatangi beliau sehingga beliau terpaksa meninggalkan kursi pengajian. Pada tanggal 23 Rajab tahun 974 Hijriah akhirnya beliau menutup mata dengan ridho menghadap Tuhannya. Beribu murid menangisi kepergian beliau, umat bersedih dengan wafatnya ulama panutan, para ulama merasa begitu kehilangan dengan seorang ulama yang ramah dan berilmu tinggi. Akhirnya beliau diusung ke Masjidil Haram Makkah dan disyalatkan di bawah pintu Ka'bah. Kemudian dibawa ke perkuburan Ma'la dan dikuburkan di tempat penyaliban sahabat yang mulia Abdullah bin Zubair. Ketika ayahnya meninggalkan beliau sejak masih kecil, kemudian beliau diasuh oleh Imam Syamsuddin bin Abi Al-Hamail dan Syamsuddin Asyinawi. Lalu Syamsuddin Asyinawi memindahkannya dari Mahalah Abi Al-Haytam ke makam Ahmad Al-Badawi dan mulailah ia mempelajari dasar-dasar ilmu. Kemudian pada tahun 924 Hijriah ia dipindahkan ke Masjid Al-Azhar, belajar dengan ulama-ulama Mesir, dan ia telah menghafal Al-Quran di waktu kecil. Guru-gurunya mengizinkan ia untuk berfatwa dan mengajar dan pada waktu itu usianya masih belum mencapai 20 tahun, ia menguasai berbagai ilmu. Di antara lain tafsir, hadis, ilmu kalam, fikih, usul fikih, ilmu waris, ilmu hisab, nahwu, syorof, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu mantik dan tasawuf. Ia pergi ke Mekah pada akhir tahun 933 Hijriah, kemudian menunaikan haji dan tinggal di sana. Setelah itu ia kembali ke Mesir, dan berhaji bersama keluarganya di akhir tahun 937 Hijriah. Kemudian berhaji lagi pada tahun 940 Hijriah kemudian tinggal di sana untuk mengajar, berfatwa dan menulis karya tulisnya. Beliau memiliki banyak guru, antara lain Zakaria Al-Ansyari, Syaikh Abdul Haq As-Sanbathi, Asy Syams Al-Masyadi, Asy Syams As-Samhudi, Al-Amin Al-Gumari, Syihabuddin Ar-Ramli, At-Tablawi, Abu Al-Hasan Al-Bakri, Syamsuddi Al-Lakani Ad-Dairwathi, Asy Syihab bin An-Najjar Al-Hanbali, Asy Syihab bin Sa'ik. Di antara penerus atau murid beliau adalah Imam Al-Jubits Ibnu Al-Qasim Al-Abbadi Asy Syafi'i, Sayyid Amru Al-Bashri Asy Syafi'i, Abdurrauf Al-Waids Asy Syafi'i, Abdul Qadir Al-Faqihi Asy Syafi'i, Imam Ali Al-Qari Al-Hanafi, Al-Hind Muhammad Tahir Al-Fattani, Abu As-Sa'adat Muhammad Al-Faqihi Al-Hanbali, Ahmad bin Umar Etun Bakti Al-Maliki, Imam Nuruddin Ali Az-Ziyadi Asy Syafi'i. Karya-karya beliau diantaranya adalah Kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Syahril Minhaj, 10 jilid besar, sebuah kitab fikih dalam mazhab Syafi'i yang sampai saat ini dipakai dalam sekolah-sekolah tinggi Islam di seluruh dunia bahkan pondok pesantren, khususnya di Indonesia. Kitab ini setaraf dengan kitab Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj, 8 jilid besar, karangan Imam Romli, wafat 1004 Hijriah. Kedua kitab ini adalah tiang tengah dari mazhab Syafi'i, tempat kembali ulama-ulama Syafi'iyah dalam masalah-masalah agama di Indonesia pada waktu ini. Kitab Fikih Fathul Jawad, Kitab Fikih Al-Imdad, Kitab Fikih Al-Fatawa, Kitab Fikih Al-Ubad, Kitab Fatawa Al-Haditsiyah, Kitab Az-Zawajir, Fiktirafil Kabari,
Asy-Syawaikul Muhrikah fi Raddi ala Zindikah. Demikianlah histori biografi ulama Madzhab Syafi'i. Semoga bermanfaat dan jadi ladang jariah ilmu di kehidupan mendatang. Salam dulur Islami. والله أعلم بالصواب.